Banjir, hujan, kemalasan, lawan itu bagian in the name of Jesus. Oh man, keselamatanmu jauh lebih berharga dari semua cuaca. Saya akan ajarkan saudara, judul khotbah saya adalah Tuhan mengubah yang di dalam. Tuhan mengubah yang di dalam. Kalau Anda beribadah, menyembah, tahu Tuhanmu hidup, rasanya gimana? Kamu dengar firman jadi hidup gitu loh. Ya, Anda mau ngalamin gak sama Tuhan? Perjalanan dengan Tuhan. Kristen itu bukan agama, karena gak semua orang Kristen masuk surga. That's my point. Tapi perjalanan Tuhan mengubah yang di dalam pagi hari ini. Saudara, ada sebuah peristiwa. Mari kita buka firman Tuhan Keluaran 13 ayat 17. Anda pernah dengar ayat ini, tapi saya mau lihat ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan bagi setiap kita pagi hari ini. Saudara, percayakah saudara, tanda kutip, don't get me wrong, Tuhan bisa takut sama saudara. Tuhan bisa takut Anda ini murtad karena kasihnya yang besar. Tapi ada sebuah kedewasaan rohani yang Anda harus sampai ke sana. Di mana percayamu ini bukan karena yang terlihat. Karena keselamatan yang terbesar adalah keselamatan jiwamu sebenarnya. Saya ajarkan saudara nanti, saudara. Ini saudara ya, me. You name it, namamu siapa aja lah. Ini lingkungan, masalah saudara, hidup saudara, semuanya. Ini Tuhan. Tapi seringkali apa yang membuat kita nih gak alamin apa-apa. Coba ayat 17 kita lihat sebentar. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan apa? Apa saudara? Bangsa itu apa? Menyesal. Apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi Tuhan tahu gak, buat beberapa orang, kalau gak dikasih sesuatu aja, balik ke Mesir. Tahukah saudara musuh gereja itu apa? The gates of hell. Bayangin the gates of hell kalah sama sikap kita yang ngambekan sama Tuhan. Can you imagine? Tuhan bisa cemas karena iman kita yang fragile. Padahal dia maha kuasa. Dan apa yang terjadi? Dia pakai kemahakuasaannya untuk ngubah apa? Lingkungan saudara. Kita berpikir, Tuhan, kalau Engkau jawab doaku ini, pasti semuanya lebih baik. Aku pasti lebih mengasihi Engkau. No. Israel adalah bukti 40 tahun Tuhan mempertontonkan keajaibannya. Nggak ngubah yang di dalam loh. Saudara, Anda datang ke gereja overcomer pagi hari ini. Kalau Anda berkata, Tuhan ubah semuanya, ubah papaku, ubah keluargaku, ubah keuanganku. Coba Anda berkata gini, Tuhan, dari semua badai yang aku lewati, ubah hatiku. Saudara, kenapa saya mau berkata, keselamatan penting dibanding Injil enrichment. Yesus datang ke dunia bukan untuk menyembuhkan orang sakit loh. Aku mengutus domba anakku yang tunggal untuk apa? Untuk mereka yang terhilang. Saya mau katakan keselamatan itu mahal sekali. Jangan kalah sama banjir, sama emosi, sama cuaca, sama mungkin your broken life. Datang kepada Yesus, run to Jesus, come to Jesus. Come on. Pastor, lingkungan saya belum berubah, it's okay.
Dia Tuhan yang berkuasa untuk membelah Laut Merah. Dia Tuhan yang berkuasa juga mengubah saudara. Tapi untuk mengubah saudara, dia nggak bisa mengubah lingkunganmu dulu. Nah, ini yang menyakitkan bagi banyak anak Tuhan. Tuhan nggak kuat Tuhan. Padahal Tuhan berkata, sabar nak, sebentar lagi engkau akan diubah from glory to glory. Kalau aku ubah situasinya hari ini, engkau akan mengalami hal yang sama di masa depan. Tapi kalau engkau ubah apa yang namanya bertumbuh imanmu, karaktermu, mindsetmu di dalam firman. One day, kamu cuma butuh apa? Iman yang berkata-kata. Saudara, kemarin saya sama Wilky sama beberapa orang pergi ke Bali, saudara. Saya ini dewa laut. Poseidon. Saya ini lawannya Poseidon, saudara. Jago renang. Kita berenang, kita sama Pak Wilky jam 5 sore. Ini ombak, saudara. Ombak, wah. Saya kalau lihat ombak kecil kayaknya belum hidup gitu. Kita ke tengah lagi, wah ini seru nih, seru. Saudara, kami ini hampir mati pas di sana. Padahal kita nggak ngomong siapa-siapa, kita nggak kesaksian di IG, nggak. Nah, percayakah saudara, kalau Anda bermain dengan dunia, one day hidupmu nggak lama. Kamu nggak sadar, tiba-tiba kamu terhisap. Saya ini pada waktu kami main ombak segala macam, tadi pagi saya doa sama Tuhan, Tuhan one day kalau Tuhan kasih kayak pengen punya rumah di Bali, saya bilang gitu. Itu doa teduh saya. Terus tiba-tiba Tuhan ngomong ke saudara Wilky, serahkan hartamu nak. I just joke. Dan saya ada Dandi, ada Rio, ada Wilky, kita main berempat, tiba-tiba Wilky hilang. He lost, saya pikir kok nih anak hilang. Ternyata dia keseret arus dalam. Tapi dia nggak ngomong, dia nyelamatin. Tiba-tiba Rio mulai panik, dia mulai nggak nginjek ini. Ternyata itu kalau Anda berenang di laut ada sign-nya. Saudara, Tuhan itu punya sign. Amin. Banyak anak Tuhan melanggar sign-nya itu. Pas udah habis-habisan berkata, Tuhan di mana? Loh, itu benderanya sign. Dari mana saya tahu? Kamu dengar firman kan tiap minggu? Yes. Nah, saudara, apa yang terjadi? Ternyata, saya ini ngalamin arus ini. Rip current, terus arus laut atau yang disebut rip currents adalah arus kuat yang dapat menarik perenang terkuat sekalipun ke tengah laut. So liburan itu hampir kami kehilangan nyawa, saudara. Yang saya pikir, saya bawa anak orang nih. Lalu alarm kemati, orang kalau mau mati alarm rohnya nyala loh. Saya berkata, nih dekat lagi maut nih. Nah, sebelum ke pantai, malamnya Tuhan suruh saya doa. Saya doain kamar, saya minta darah Yesus, saya minta proteksi bala tentara malaikat Tuhan. Anda berkata, oh pastor saya ke sana saya nggak percaya gitu-gituan, jangan jadi Kristen. Simpel kan? Tapi Anda yang anak Tuhan, pakai otoritas rohanimu. Yes. Saya minta malaikat Tuhan dan semuanya terjadi. Ini belum firman nih, baru kesaksian sebentar. Betapa pentingnya diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kalau Anda lari dari Tuhan, cuman gara-gara orang, gara-gara manusia, gara-gara lingkungan, gara-gara kejadian, salah besar. Man. Dan apa yang terjadi? Pada waktu dia udah gak nampak, saya bilang jangan panik. Jangan panik, saya tarik. Nah akhirnya kami keseret terus. Saya sampai, waduh ini gawat. Terus saya bilang sama Rio, tenang, keep swimming. Pas saya mau cari pertolongan, ternyata kita tuh udah gak ada orang.
udah eh, sepi semuanya. Akhirnya saya terus berenang, saya minta Yesus, Yesus Tuhan, Yesus tolong. Terus di hati saya, karena saya nggak mungkin ngomong di sini karena udah masuk air laut, udah panik kita semua karena nggak bisa keseret terus. Terus ada 3 orang bule, saudara, bukan 3 orang majus, 3 orang bule pakai renang, alat renang, mungkin dia jago renang, saya nggak tahu. Saya bilang help me, help me. Terus dia bilang, do you need help? Yeah, I need help, please, please. Help my brother, saya berkata, help my little brother, please help me, come. Terus dia datang segala macam, ditarik, akhirnya kami selamat sampai ke pantai. Lalu saya berkata, Tuhan, itu peristiwa kayak benar-benar menarik orang dari gelap kepada terangnya yang ajaib tuh kayak gitu. Saudara yang hari ini sedang berdoa buat keluargamu, hidupmu semuanya. Mungkin Tuhan belum ubahkan. Tapi minimal Tuhan bersama saudara. Lalu saya ingat ayat firman Tuhan buat building God House kita hari ini. Anda mulai nervous. Tuhan mengenakan pakaian keselamatan buat para imamnya. Nah malam itu saya nyiapin firman, saya baca ayat itu. Kita berpikir apa sih pakaian keselamatan, gue gak ngerti. Saya literally physically terjadi loh. Lalu saya tanya, Will kamu kemana hilang tadi? Ternyata dia juga ngalamin hal yang sama. Cuman dia gak ngomong-ngomong, dia udah pergi ke sana. Saya lagi nolongin orang ini. Dan kita berkata, ini benar-benar anugerah kalau orang diselamatkan dari maut tuh kayak begitu kali ya. Itu tanya Wilgi ya, alarm maut kita udah nyala semua. Ini udah bahaya, ini udah bahaya. Makanya Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah bayang-bayang maut, dia ngomong apa? Gada dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saya rasakan pagi hari ini di alam spirit bahwa beberapa saudara, Anda mau give up. Anda berkata, why Lord? Beberapa saudara sangat khawatir akan banyak hal. Tapi tahukah saudara, anugerah terbesar pagi hari ini di dalam gereja adalah saudara masih hidup, saudara masih bisa nyembah Tuhan. Saudara masih bisa melayani Tuhan. Dan 3 hari setelah itu saya tiap malam saya berkata, I almost die loh Tuhan. I almost die. Nah besoknya kita balik lagi. Itu overcomer tuh. Hampir mati, balik lagi ke titik yang sama. Tapi bedanya gak ada yang mau renang. Saya ngomong udah kamu renang deh, saya di pantai aja. Takut saudara. Dan hari itu badai di Bali, benar badai. Jadi kalau Anda mau ke Bali 5 tahun lagi aja biar gak ada badai. Besoknya ternyata ada mereka bawa kayak apa, pemuka agama yang kesurupan. Di daerah kurang lebih saya renang itu. Lalu saya berkata, Pak ini kenapa nggak boleh berenang di sini? Oh ini di sini ada arus dalam. Jadi pantainya cetek, tapi tiba-tiba masuk ke dalam itu dalam. Loh, memang banyak orang mati tiap tahun Pak, orang mati di sini. Saya berkata, saya nggak bisa tidur loh, saudara. Facing death di depan itu nggak bisa tidur. Waduh, saya berkata mau BGH dan bawa anak orang, saudara. Ya untung Wilkie udah bisa naik sendiri, saudara. Terus dia udah ngomong, aduh jangan bilang mama katanya nanti repot segala macam, takut tadi tanyain katanya. Tapi kalau Anda berpikir, oh semua peristiwa kebetulan. Oh saya berkata nggak ada kebetulan. Kamu bisa ke gereja walaupun kamu udah males, menggerutu, diajak teman, dipaksa saudara, dipoin dengan cara apapun. Wah nggak kebetulan loh. Tuhan tetap manggil engkau sekalipun kita lagi budek lewat teman kita loh. Wah saya berkata, Yesus engkaulah keselamatanku. Dan pagi ini saya nyanyi lagu ini, saya saat teduh, Tuhan terima kasih.
Banyak kita pusing masalah ekonomi, keluarga, siapa yang salah, khawatir hidup. Tapi tahu gak, Yesus datang buat keselamatan jiwa. Pastor, gimana kalau saya udah doa gak disembuhkan? Murtad dong. Jangan dong. Karena Tuhan memberikan keselamatan yang luar biasa. Nah, masalahnya pagi hari ini di 2020 di BGH tahun ini, Anda doanya mau ubah yang di sini, tapi tiap tahun ngalamin, atau mau ubah yang di sini, tapi agak lama Tuhan jawabnya. Kalau Anda berantem sama orang, sama suami istri, keluarga, dan orang itu minta maaf, Anda lega kan? Tuh kan gue bener, tapi gak ngubah kamu. Nah biasanya orang yang terus dimintain maaf, selalu berulang lagi penyakitnya. Tapi kalau kamu berkata, Tuhan, ubah aku. Ini yang salah aku nih Tuhan. Maka di depan pada waktu setan taruh lagi dengan peristiwa yang sama, kamu bisa punya senjata rohani. Kamu berkata, setan gue gak bego 2 kali. Dan minta Tuhan ubah pagi hari ini. Alkitab katakan harusnya cepat gak sampai Kanaan. Harusnya cepat. Yang lama karena apa? Takut Tuhan lihat kamu murtad karena kasihnya yang besar. Bayangin Tuhan bisa khawatir. Padahal dia punya, tapi dia gak bisa masuk apa yang namanya free will Anda. Amin. Dia gak bisa masuk apa yang namanya free will saudara. Makanya setan itu paling suka orang Kristen yang berhenti berdoa. Kamu boleh tahu Alkitab, but when you stop praying, you lose everything. Caranya gampang, setan buat kamu selesai berdoa. Sibuk, itu nomor 1. Serangan setan yang paling manusiawi itu kamu sibuk, gak ada waktu. Buat doa, buat cell group, buat apapun, buat dengar firman, kamu sibuk supaya kamu perang tanpa senjata. Come on. Number 2 adalah pada waktu setan kirim orang-orang untuk membuat kamu jadi gak enak berdoa. Kamu harus kenal musuh-musuh saudara pagi hari ini. Lukas 8 ayat 22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan yang berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Karena ada Yesus di dalam perahu itu harusnya mereka aman, betul? Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong tiba-tiba badai itu datang, turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada di dalam bahaya. Maka datanglah murid-murid yang membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air. Yang diubah siapa? Yang ngomong yang binasanya atau yang air dan lautnya? Nah, pada waktu air dan lautnya itu di calm down sama Yesus, muridnya senang gak? Senang dong. Betul ya? Dia berkata apa? Ia pun bangun menghardik angin dan orang kalau lihat mujizat senang gak? Senang dong saudara. Dan air pun itu reda. Dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin, air dan mereka taat kepadanya. Bertobat gak mereka? Enggak. Mereka cuman orang-orang gereja yang kagum. Wih luar biasa ya Tuhan. Kuat gak membuat imannya di masa depan? Enggak. Nanggap saudara. Makanya kekristenan yang sesungguhnya adalah pada waktu Tuhan tidak mengubah yang di luar, tapi dia sedang berurusan dengan yang di dalam. Sakit gak pastor? Of course. Karakter kok yang diubah. Hati kok yang diubah.
Dan apa yang terjadi kalau saudara cuma kenal Tuhan dari mukjizat, pada waktu tidak terjadi sesuatu, apa yang kamu katakan? Tuhan, kau ingin kami binasa ya? Dia ngomong begitu loh sama Tuhan. Coba baca lagi. Membangunkan dia katanya, guru kita binasa. Nah kalau di ayat yang lain mereka berkata, Tuhan kau pengen kami ini binasa ya? Dalam bahasa Inggrisnya, kamu ini gak peduli ya sama kami. Sering gak kita kayak gitu? Tapi dia berkata, kamu gak punya iman. Lewat badai itu aku pengen imanmu naik dan timbul. Anda gak percaya? Ada ayat selanjutnya. Coba kita buka lagi firman Tuhan. Follow me this morning. Matius 14. Jadi di Alkitab ada 2 kali angin ribut terjadi tapi beda kejadian. Bishop Doug Hewitt ngajarin bagus sekali. Dia berkata Yesus datang bukan untuk menyembuhkan, dia datang untuk menyelamatkan. Tapi keselamatan adalah anugerah, tapi kesembuhan itu bonus. Nanti saya mau bersaksi buat saudara sesuatu. Matius 14, saudara kalau Anda ada hamba Tuhan bersaksi, kayaknya seru ya, Tuhan tuh hebat, keren ya. Tapi yang ngalaminnya gak begitu. Saya pengennya Anda yang bersaksi yang ke depan. Supaya kita gantian, pompa jantungnya. Nanti ada banyak kesaksian BGH minggu depan, lihat. Kayaknya gampang. Oh, kesaksian tuh gak selembar kertas. Ngalaminya. Butuh iman. Iman itu apa? Enggak lihat apa-apa, tapi percaya. Kalau itu kamu lewatin, waduh, kamu jadi Kristen yang dewasa. Oke? Di Matius 14 ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Dan kira-kira jam 3 datanglah Yesus kira-kira jam 3. Datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah sekarang gini, yang pertama Yesus tidur di dalam apa? Perahu. Ngubah mereka punya iman? Enggak. Dan lebih parahnya dia berkata, Yesus bangun dong. Don't you care about me? Saat kita ngalamin sesuatu yang kejadian yang gak enak dalam hidup kita, kita berpikir, kok ikut Tuhan begini? Tapi dengan bahasa yang berbeda-beda. Tapi tahukah mukjizat terjadi pada waktu kamu berani hadapin itu dengan Tuhan. Dengan gini, apa itu iman yang kamu berkata? Sembuh gak sembuh, selesai gak selesai, berubah gak berubah, Yesus tetap Raja, aku tetap cinta dia, aku tetap mengasihi dia, aku akan tetap melayani dia. Itu iman. Itu yang setan takut. Sebagai gembala, saya ngalamin seperti yang Tuhan alamin. Seringkali ada orang yang dapat mukjizat dengan luar biasa, ada beberapa yang gak ditolong Tuhan loh. Seolah-olah. Karena Tuhan pengen ubah yang di dalam. Dan saya lebih surprise-nya lagi, ada banyak orang yang tidak diubah yang di luar, masalahnya tidak diubah, banyak hal yang gak diubah, tapi makin kuat, aneh gak? Tapi ada orang yang ditolong Tuhan luar biasa, hitungan tahun hilang dari gereja. Misteri gak? Jadi kalau Anda minta didoakan seorang hamba Tuhan atau datang ke Tuhan, minta diubahnya apa? Ubah aku Tuhan. Aku tahu Engkau mampu melakukan semuanya. Dan apa yang terjadi di sini? Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka di atas air. Ini inisiatifnya siapa? Tuhan dong. Come on church. Saat kamu ngalamin masalah, Tuhan pasti datang. Iya, itu iman. Tanpa kamu berkata gini, Tuhan kok gak peduli. Kira-kira kalau Yesus yang di dalam perahu hidup saudara itu, kamu gak bangunin, dia bangun gak?
Bangun dong, ini aja yang gak di dalam perahu, dia datang di atas air, lebih keren. Tapi caranya kamu gak bisa berkata, ini dong caranya, gak bisa. Dia Tuhan. Banyak orang berhenti buat kesembuhan karena orang berpikir gini, some people heal, some people don't. Jangan lihat yang don't dong. Lihat yang heal dong. Kenapa yang terjadi? Saya suka ayat ini, kenapa? Yesus pas angin sakal di titik puncak, dia datang di atas air. Nah muridnya karena itu badai yang besar, Anda coba bayangin baik-baik. Dan mereka melihat dia dan berjalan di atasnya, mereka terkejut dan berkata, itu hantu. Banyak orang anak Tuhan itu gak percaya Tuhan tapi percaya hantu. Unik ya? Betul gak? Ya aneh ya gak saudara? Gak percaya Tuhan, percaya hantu. Wow. Lalu berteriak-teriaklah karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini aku. Lalu nah ini yang saudara harus lewatin. Lalu Petrus berseru dan menjawab, Tuhan, apabila Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dia minta apa? Badainya reda atau enggak? Enggak. Yang pertama, badainya Tuhan redain enggak? Tuhan redain, selesai. Seolah-olah muridnya menang. Ternyata alamin badai kedua, kurang lebih mirip. Tapi yang membedakan dia ngomong, Tuhan buat aku jalan di atas air. Buat aku datang kepadamu. Isaki dia ngomong apa? Tuhan apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Mau gak pada waktu Anda ngalamin badai, Anda berkata, Tuhan kalau memang ini dari Engkau, buat aku makin dekat kepadamu. Buat aku lihat Engkau. Buat aku alami Engkau Tuhan. Ini doa yang menakutkan. Tapi kalau Anda belajar dari ayat ini, setelah ini tidak ada lagi pelajaran melawan badai. Come on church. Dia kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi dengar baik-baik, ini lagi sekali lagi yang membuat kita seringkali goncang dalam iman kita. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Nah ini takutlah ia, ini satu hal yang membuat karunia rohanimu, imanmu gak kerja. Banyak gereja tidak ada mukjizat karena mereka pernah trauma, gak dijawab doanya. Banyak orang stop praying pada waktu mereka tidak lagi melihat jawaban doa sesuai yang mereka mau. Alkitab katakan maka takutlah ia. Nah saudara, pada waktu saya di Bali saudara, hari malamnya Rio ini panas, badannya panas. Nah kan lagi musim apa? Corona. Ya. Musim corona, nah kok nggak tahu corona? Dari mukanya nggak tahu. Kroisang tahu? Nah itu sejenis itulah. Lalu dalam banyak hal saya belajar nanya Tuhan. Pastor emang bisa dengar suara Tuhan? Kadang-kadang dengar, kadang-kadang enggak. But it doesn't mean saya berhenti berdoa dan bertanya. That's the point. Nah Petrus ini pinter. Tuhan bawa aku datang kepadamu, bawa aku dekat kepadamu. He take a chance. Tapi Alkitab karena takutlah ya, dia mulai tenggelam. It's okay. Kalau dalam Inggrisnya dikatakan immediately Tuhan nolong dia. Buat orang yang lagi praktek, yang mau bertumbuh. Pada waktu Anda lose, pada waktu Anda fall, dia immediately nolong kamu. The message saya katakan immediately. Immediately. Dia gak biarkan keminum air dulu. Immediately dia tolong Petrus.
Pada waktu dia sakit, dan sebelumnya pada waktu saya mandi, saya berkata, Tuhan, saya gak butuh terkenal mengikut Engkau. Mana ada pendeta terkenal modelnya kayak begini. I don't need fame, but I need to see you. Dan saya berkata gini, Tuhan berikan aku karunia kesembuhan. Untuk aku bisa membuat penyakit itu sembuh oleh darah Yesus untuk semua kematian yang belum pada waktunya. Dan membuat aku lihat setan dihancurkan. Dan juga kesembuhan termasuk orang-orang yang memang sudah waktunya pulang ke surga, pulang dengan cepat. Karena buat orang Kristen mati itu adalah untung. Saudara, kalau Anda punya keluarga yang sudah diterima Yesus segala macam, walaupun di tingkat 1 nggak apa-apa. Dibanding mereka hidup lebih lama, akhirnya kehilangan keselamatan karena mereka akhirnya kecewa, berantem, murtad. Jalanmu jangan dipaksain sama jalan Tuhan, saudara. Karena buat Yesus keselamatan jiwa adalah top listnya dia. Dan apa yang terjadi? Saya lagi saat teduh, lagi doa. Nah liburan kalau lagi mau pelayanan tuh gak gampang. Mereka lagi nonton, happy-happy, ketawa, berantem dan segala macam. Saya persiapan jam 2 pagi, jam 3 pagi, doa. Tuhan gak ngomong apa-apa. Baca buku, nyembah Tuhan. Mereka lagi happy-happy lagi nonton Avengers segala macam lah. Happy pokoknya makan segala macam. And what happened next? Pas saya doa nyembah Tuhan, dia sakit di situ. Maaf ya Bu Lucy dan Pak Amen, anaknya sakit kemarin. Tapi memang harus ngalamin mukjizat. Dibawa ke dokter dan segala macam. Lalu Rio, aku mau doa buat kamu. Udah panas tinggi. Lord, I pray in the name of Jesus. Kesembuhan mengalir. All the demon cast out. Ini bait Allah, you cannot be sick, apalagi liburan. Boleh dong doa begitu? Boleh lah, liburan sakit rese loh. In the name of Jesus. And tiba-tiba I feel panas di tubuh saya ngalir. Saya ngalamin damai sejahtera keluar dari lewat tangan. Immediately, anak ini keringetan, basah satu badan. Lalu dia ngomong, Pi, pada waktu kamu berdoa, ayo kesaksian, kamu belajar kesaksian. Depan mama papa, ambil itu mulut. Daripada lu ngumpet-ngumpet mendingan ngaku aja sini. Peristiwa kedua yang kamu diceritain, Pastor. Oh gak mau diceritain, oke. Apa yang kamu, pada waktu kamu didoakan, apa yang kamu lihat? Immediately, dia lagi tutup mata, dia lihat sebuah vision. Jadi waktu selesai Pastor doain, and then aku mulai doa, terus waktu sebelum amin, tiba-tiba tuh aku lihat kayak ada kantong kresek merah, terus isinya tuh kayak ada hitam-hitam gitu. Diambil. Terus tiba-tiba diambil dari badanku, keluar terus tiba-tiba hilang. Gitu. Terus immediately melek langsung panasnya hilang. Sembuh total, immediately. Gila. Tanpa antibiotik. Dan benar-benar hari itu dia keringetan, normal, sembuh total, immediately. Di situ saya ngajar, God is omnipresent. Banyak gereja takut, banyak anak Tuhan ini takut, gak mau lihat, saya takut berharap, takut lihat kesembuhan, takut mama saya gak sembuh, papa saya gak sembuh, papa saya gak diberkati, gak bebas utang. Karena takut, mereka ilangin iman mereka. Mereka menjadi orang Kristen yang penuh dengan knowledge, tapi nol di atas airnya. Kamu mau ngalamin Yesus seperti itu? Atau kamu mau ngalamin? Tapi ngalamin ada potensi jatuh di tengah badai loh. Konsekuen loh. Gak gampang loh. Tapi kamu bisa lihat mukjizat. But that's not the end. Kapan miracle terjadi dalam sebuah gereja dalam hidup kita? When the hope rise.
God cannot move pada waktu the hope atau hoping kalian, pengharapan kalian itu hilang sama Tuhan. This is what I'm trying to do, church. Saya bilang sama Tuhan di awal tahun, Tuhan aku cuma pengen ngalamin ini loh. Buku ini. Dan peristiwa saya doain Rio, titik balik pertama kali saya lihat kesembuhan ilahi yang saya terjadi dalam hidup saya. Anda tahu saya udah doain orang berapa banyak? Udah banyak banget. Banyak yang mati lebih banyak daripada yang sembuh. Sampai kadang-kadang kalau doain orang mati, saya takut doanya mau gimana, mau sembuh, mau mati nih. Aku juga sama, karena takut goncanglah Petrus. Tapi Jesus is amazing God. Dia berkata, immediately he reached out Peter. Woo. Let the hope arise. Beberapa orang takut khotbah, tau gak kenapa? Karena pernah khotbah, setiap dia khotbah yang ngantuk banyak. Gak apa-apa. Pas saya pelayanan berantakannya banyak. Something happen kalau kamu gak stop. Dan itu membuka mata saya. Bahwa alam roh itu nyata loh. Anda masih gak percaya, beberapa orang mukanya gak percaya di belakang. Setiap saya ngontrak, setiap saya pergi dari kontrakan, selalu setannya muncul di situ. Tanya Ivon. Ivon diganggu setan, Novit Chen diganggu setan pada waktu saya dulu ngontrak, kita bareng, kita patungan. Nah kakaknya Ivon gak percaya setan-setanan. Besoknya diganggu setan yang sama, dan mereka bertiga keluar immediately juga. Dan ini terjadi kemarin, pada waktu saya keluar dari rumah seminggu. Freddy nungguin kamar saya. iPad saya pindah tempat paginya. Dan si Jeremy pinter, dia gak mau dibawa ke atas, maunya di kamar saya, dekat saya. Bukan cuman itu, wastafel saya bisa jatuh di jam yang sama, di hari yang sama. Itu lu buat pup, ada yang ngebanting. Pas saya datang baik-baik aja semuanya. Oke lah kalau jatuh mungkin kebetulan lah, angin lah, kecoa lah bisa ngangkat itu, mungkin kecoa zaman sekarang, apapun lah. You know, ini iPad pindah dari sini ke sana. Itu kenapa saya gak mau ajak saudara nginep di rumah saya. You cannot handle that. Dan di kamar lantai atas, kamar tamu, itu ada yang nyalain cetak. Saya berkata, setan saya gak pernah takut sama kamu, jenis yang kayak kamu. Saya pernah lihat yang lebih parah dari kamu. Manusia yang kerasukan setan. I seen worse. I'm never be afraid. You know, apa yang ajaibnya? Ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dan ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam dan berteriak, Tuhan tolong aku. Beda gak sama yang pertama kali responnya, badai pertama? Kok pengen kami mati ya Tuhan? Pokoknya kalau mama gua gak sembuh, udah saya gak mau pelayanan. Saudara, itu gak nolong kamu. Kamu harus berkata, Tuhan, mau berapapun di depanku, apa yang aku lewatin Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Kau Tuhan yang hidup dan one day aku akan ketemu Engkau muka ke muka. Oh gak ada datang ke gereja komit udah dari awal begitu. Ini belum ngalamin kuasa kegelapan loh, baru ngalamin orang loh. Udah murtad-murtatan loh.
Iya, kalau orang itu utusan Tuhan, kalau utusan setan buat imanmu goncang gimana? Dan kamu makan umpannya. You take the bite gitu loh. How? Ada satu hamba Tuhan ngajarin bagus sekali, Bishop dia berkata begini. Kalau setan lagi mainkan marchingnya, kamu jangan joget. Do you get this? Do you get the wisdom? Nah, yang masalahnya yang suka bunyiin marchingnya mungkin temanmu, siapamu dalam hidupmu yang setan tahu kalau kamu lihat dia pasti kamu kepancing gitu. Stop, jangan joget. Mandi, nyanyi, nyembah Tuhan, selesai. Makan enak. Take your time, bersaat teduh, baca buku. Lihat gak, monyet itu jadi seru dia joget pada waktu apa? Gendangnya bam bam bam. Monyet itu gak akan begini kalau dia gak ada damnya. Ngerti ya saudara? Ini apa yang membedakan kejadian pertama dengan yang kedua? Coba lihat, ada sesuatu yang ajaib. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Tuhan lama atau cepat? Gak berani jawab pasti. Buat dia cepat Tuhan, buat saya lama. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Memegang dia berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ini yang membedakan badai pertama dan badai kedua. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ditangking Tuhan gak anginnya? Enggak. Pada bengong aja semua. Ngerti maksudnya yang di depan? Do you get this? Yang di belakang? Yang pertama yang nangking anginnya siapa? Yesus. Yang kedua, Yesus menangking angin? Enggak. Siapa yang nangking amin? Imannya Petrus. Pada waktu mereka berdua gandengan tangan masuk ke atas perahu, angin reda. Nggak ada pakai tangking kiri kanan, nggak ada. Angin, bam, selesai. Tapi Tuhan dapatkan siapa? Stuck di dalam pikiran Petrus. Aku jalan di atas air. Masuk ke sini. Kalau kamu ngalamin berjalan bersama Tuhan yang hidup, nanti kejadian yang lain lagi. Kamu bisa turunin badai itu loh. Apa yang tumbuh? Mr. Me ini loh yang tumbuh. Dia ngomong iman. Dan bukan cuman itu. Apa yang terjadi di perahu yang pertama, dia orang berkata, siapakah orang ini? Begitu hebat. Tapi yang kedua dia ngomong apa? Dan orang-orang yang di perahu worship him. Menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau ini Mesias. Kalau Petrus gak berkata gini, Tuhan bawa aku jalan di atas itu dan mendekat kepadamu. Satu perahu nyembah Yesus gak? Kalau badainya Tuhan yang redakan, you got nothing. Kekristenan is about experience walking with God while you on this earth, saudara. Caranya gimana, Pastor? Sering ngomong sama Tuhan. Everywhere, every season. When you pain, when you happy, everywhere. Saudara, secara manusia BGH kita 5 tahun ke depan ini seperti berjalan di atas air. Tuhan gak pengen lihat mata uang kita atau segala macam, dia cuma pengen lihat berapa imanmu. Jalan sama aku. Come on church.
Nah, kita buka ayat terakhir di Ayub. Ayub 2. Are you there? Jadi Tuhan peduli gak sama saya dan saudara? Lewat kesaksian ini mau belajar praktek gak? Saya tetap loh pakai dokter. Tanah dokter juga dipakai Tuhan. Pastor pernah gak ngalamin teman saya sakit usus buntu, gak mau dibawa ke dokter, mati. Padahal udah doa. Aneh gak saudara? Ikut Tuhan itu harus belajar apa? Peka. Amin. Kita berpikir manusia apa? Pada waktu apa ya? Pada waktu kayak kemarin Rio sakit, ternyata Tuhan ambil dari dadanya sebuah bungkusan hitam dibawa keluar. Aneh gak? Pertama kali ngalamin kan? Tapi harus panas dulu gak? Harus panas dulu. Kebutuhan orang-orang sekeliling saudara kadang-kadang membuat saudara keluar dari perahumu untuk kamu belajar, orang Kristen belajar di atas, berjalan di atas air. Korio gak sakit. Saya gak ngerti apa itu kesembuhan ilahi. Saya gak ngerti apa yang dibalik alam roh itu apa. Tapi seringkali Tuhan berkata apa? Aku takut, aku was-was. Kalau aku gak kasih mukjizat, murtad ke Mesir lagi. Jangan pernah ngancam Tuhan dengan cara mukjizat. Udah cukup roh seperti itu, attitude seperti itu. Saudara tahu, semua orang yang disuguhkan Tuhan dengan kemudahan, blessing dan mukjizat, semuanya gak ada yang masuk Kanaan loh. Kurang Tuhan apalagi melihat laut merah dibuka. Lihat tiang awan turun dari langit pagi, malam, sore sama tiang api malam. Kurang apa lagi? Gak ada yang kurang. Yang kurang ini. Mau gak pagi hari ini Tuhan mulai hari ini setelah Anda keluar dari gereja ini, pintu ini berkata Tuhan ubah yang di dalam. Ayub 2 ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Nah di ayat 2, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Perhatikan baik-baik, dia saleh, jujur pada waktu dia di dalam top blessing dalam hidupnya. Pada waktu di atas berkat yang luar biasa, satu keinginan dia, tetap hidup jujur, tetap hidup saleh, mengejar Yesus. Susah loh saudara. Biar saya buat Anda easy to digest sebentar ya. Menjauhi kejahatan. Nah, dengar baik-baik ayat selanjutnya. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Itu poin saya. Banyak gak lihat orang Kristen kapal selam? Beberapa anak EXO saya lihat saudara ya. Saya mau kasih statement di mimbar pagi hari ini. Gak semua orang kuat kaya. Some people disagree. Kamu akan surprise pada waktu kamu dapat convenience, kamu dapat blessing, it change everything. Ini yang kenapa Tuhan memperhatikan Ayub. Di tengah, untuk konten the blessing, apa yang dia lakukan, dia tekun. Untuk hidup saleh. Kamu pikir kaya itu gak punya tanggung jawab. Kamu butuh apa yang namanya sustainable. Ketekunan.
ketekunan untuk tetap hidup saleh saat kamu kaya. Beberapa anak EXO saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Sebelum diangkat Tuhan, he begging like a beggar. Pas sibuk diberkati, saya lihat dia mulai gampang kepahitan, gampang marah, gampang nawar. Saya berkata, where is from? Itu dari mana? When your blessing increase, ketekunanmu untuk hidup saleh harus naik. Ayub bertekun, ia tetap tekun setia dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Tahukah saudara, iblis adalah pendakwa. Don't believe him. Dari mana saya tahu iblis adalah a bad, jelek? Tuhan aja dibujuk untuk destroy Ayub. Baca ayatnya. Look at that. Is that clear? Meskipun iblis telah memujuk Tuhan melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Kau ada berkata, kok saya begini, mungkin Tuhan begini, mungkin Tuhan begini, mungkin saya gak layak. Stop it. Tuhan mau berkata, gua aja Tuhan, dia bujuk untuk destroy kamu. Apa yang demonik dari setan? Bujukannya. Nah, when you have nothing, bujukan setan gak banyak. But when you have many things, dia akan membujuk saudara. Come on church. Tapi ulurkanlah, lalu jawab iblis kepada Tuhan. Ini salah satu poin saya akan selesai. Saya akan lanjutkan minggu depan. I'm talking about money next week. Oke. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya untuk ganti nyawanya. Ganti nyawanya ini dengan apa yang desire of your heart. Some people menukarkan semuanya untuk semua mimpi yang ada di hatinya. Change your dream dengan God's dream. Or one day you will replace your faith untuk semua yang dunia tawarkan. Pada waktu saya ditolong sama orang bule itu, kalau dia chat saya, oke, lu gue bawa ke pantai, ke pantai, tapi lu bayar gue 2 juta, saya akan bayar gak? Of course I will pay anything. So I get saved. Makanya mukjizat terbesar bukan orang berjalan dari kelumpuhan. Tapi pada waktu Tuhan menyelamatkan kita. Itu aja. Peter nanti kalau mati gimana? Alkitab udah ngomong mati adalah untung. Hidup itu bagi Kristus. Come on. Nah saya mau overcomer pagi hari ini. Jadilah orang bule itu. Yang bawa orang-orang terhilang datang ke Yesus apapun harganya. Gereja kita bukan gereja yang kaya loh. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini sih kayak proses berjalan di atas air. Tapi bawa setiap kita yang BG dan gereja ini dekat kepadamu. One day kita balik, badainya lewat. Alkitab katakan satu perahu apa? Berkata apa? Engkau adalah anak Allah yang hidup. Give God a mighty hand. Saya tulis statement terakhir saya, walaupun masih beberapa poin. Jangan hidup di luar Tuhan
dan meninggalkan dia to serve Jesus. Walau bali upahnya. Some people, it's a joke. It's a joke. Wilkie hatinya hampir diambil bali di sana. Tiap hari makanan bule dia. Mereka kalau pergi sama saya pintar saudara. Pagi mereka makan yang mereka suka dulu. Siang baru join sama saya. Pagi babi ya Bill. Babi, siang Caesarfield. Ketagihan dia. Jangan hidup di luar Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Walau bali upahnya. Beberapa orang saya berkata, gimana kamu ngalamin apa? Pastor saya saya tanya beberapa orang, kamu stres gak dalam pekerjaan segala macam? Oh pastor saya di sini nggak, di Bali saya nggak stres. Berarti kamu nggak dalam rencana Tuhan. Banyak teman-teman saya tinggal di Kanada, di Amerika, imannya mati. Karena yang mereka kerja, mereka lakukan apapun untuk ganti nyawa mereka dengan sebuah kenyamanan. Anda mau tahu orang tua, anak Tuhan yang dipakai atau enggak, punya iman atau punya HP yang luar biasa atau enggak, taruh mereka di tempat nyaman. Taruh mereka di keluarga nyaman, taruh mereka di keluarganya di pekerjaan yang nyaman. Itu strategi setan yang paling mengerikan, saya berkata. Karena Alkitab katakan orang akan menukarkan apapun demi nyawanya. Demi dagingnya. Pagi hari ini, change your heart dengan God's dream. Kalau kita orang-orang yang nggak punya apa-apa ini, bisa gandengan tangan buat building God house 6 tahun ke depan dan kita akan selesai. I just cannot imagine. Orang-orang berjalan di atas air. Orang berkata, Tuhan bagaimana aku nggak mampu. Tuhan menyediakan dombanya. Mau di atas air? Tangan Tuhan yang immediately akan nolong kita. Iblis tahu the desire of your heart. And he can play with that. Pintar gak setan? Dia berkata, Tuhan setahu saya manusia untuk nyawanya ditukarkan dengan apapun mereka mau. Makanya Tuhan berkata kepada Ayub, dia bertekun terus saat berkat ngalir. Atau saat penderitaan ngalir, pas berkat ngalir, he made it. Pas penderitaan ngalir, made it gak? Ayub, he made it too. Dia berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kalau Anda berkata, Tuhan kalau ikut Tuhan harusnya papa mama baik-baik. Ini Ayub dikutukin istrinya pertama kali. Gak ada barometernya ikut Tuhan harus begini, metodenya begini. No. Kamu berkata, Tuhan aku gak ngerti. Sampai hari ini aku gak ngerti banyak hal. But I trust you. Ada satu tokoh di buku ini saya selalu, I love this book. You can buy di depan. Ada satu pasangan suami istri melayani di rumah Tuhan. Namanya Meredith. Kalau gak salah. Bertahun-tahun gak bisa punya anak. Setiap dia lihat anak kecil itu nangis di hati saya berkata, kenapa ya saya gak bisa punya anak? Kenapa saya gak bisa punya anak? Dan akhirnya mereka percobaan segala macam, ovarium segala macam dan segala macam. Dan feel humiliate buat mereka. Orang-orang yang gak bisa punya anak buat mereka. Dan suatu saat ada satu buah KKR, dia menunggu bertahun-tahun dalam keputusasaannya. Bertahun-tahun dan dia cek ke dokter dan segala macam. Dan suatu saat dalam sebuah KKR,
Pastor Bongkem ingin menutup KKR-nya. Dan tiba-tiba Roh Kudus ngomong begini, jangan. Tell someone, wanita di tempat ini, dia berkata gini, ada ibu-ibu atau wanita-wanita, dia ngomong satu orang, engkau akan melahirkan 9 bulan dari sejak sekarang. Dan Meredith ini sampai berkata, jangan-jangan kita, tapi masa sih kita begitu spesial sampai Tuhan berbicara, ini kan KKR kesembuhan ilahi, jadi KKR itu kesembuhan ilahi. Malah Pastor Bongkem gak berdoa buat orang-orang sakit. Dia harus seminar, dia berdoa khusus buat wanita ini. Dan dia gak tahu kalau wanita ini, dia gak kenal. Dan suaminya dan istri berkata, masa sih jangan-jangan kita mungkin wanita yang lain. Kita tuh seringkali begitu ya, pada waktu firman Tuhan masuk dalam hidup kita, kita berpikir, masa sih, mungkin enggak, mungkin dia lebih baik, mungkin dia lebih better. Pekerjaan yang paling berat adalah jadi gembala. Karena gak ada bukunya. And pas pulang imannya kuat. Wih, ya kita aminin aja. Amin, itu buat kita. Gak lama kemudian besoknya dalam minggu yang sama, ditelepon dokter, dia berkata semua hasilnya fail. Kamu totally gak bisa punya anak. Dan dia berkata seperti awan gelap menaungi keluarga kami. Akhirnya saya tenggelam dalam menjadi guru segala macam. Di dalam pelayanan saya, suaminya tenggelam untuk melupakannya dengan pekerjaannya dan segala macam. Tapi akhirnya dia berkata, saya mau berharap kembali, mau berharap dan percaya. Dan 2 minggu kemudian ada sesuatu yang aneh. Dia cek, ini is not normal, dia cek ke dokter. Hamillah dia 7 minggu. Tepat setelah KKR, 9 bulan kemudian dia melahirkan anak. Pastor, kenapa some people receive miracle, some people not? Kalau sampai Anda tidak mereceive miracle dan kamu tetap percaya, itulah upahmu. You got faith yang apa? Tidak tergantikan. Dan one day Anda pulang ke surga, your reward is huge. Semua yang kamu lakukan buat Yesus tidak dibayar di muka bumi. It's a privilege. Kamu doa buat mama, papa, mungkin tidak semua malah meninggal atau segala macam. Dan kamu tetap mengasihi Tuhan. That's another miracle. Garis bawahi perkataan saya, that's another miracle. You got Jesus. Like Peter, dia dapat Yesus. When he came back, ke dalam boatnya semua orang nyembah Tuhan karena Peter took that chance to walking on the water. Overcomer, I believe in my heart. Di alam spiritual pagi hari ini, upon your family, upon your business, upon your relationship, upon your life. Pakaian keselamatan yang dari Tuhan turun dalam hidupmu.